Petang, saya lanjutkan kembali. Kita sedang membahas soal tulisan jurnalis investigasi asal Amerika Serikat Alan Nairn dengan judul Ahok hanyalah dalih untuk makar yang menjadi sorotan publik. Pasalnya sejumlah nama besar turut tersangkut dalam tulisan yang dimuat dalam kolom online tirto.id. Kita bahas lebih lanjut terkait hal ini. Hadir di studio Kompas Petang pimpinan redaksi tirto.id Sabto Anggoro dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia Profesor Dr. Salim Said. Pak Salim, Sabto, terima kasih. Selamat datang di Kompas Petang. Saya ke Pak Sabto dulu. Pak Sabto, ada bantahan dari sana-sini termasuk TNI, Perindo juga lapor ke polisi. Pertanyaannya sama, sudahkah mengkonfirmasi orang-orang yang disebut dalam artikel? Begini, ceritanya bahwa hari itu tanggal 19, tim kami pagi-pagi itu mendapati artikel di Intercept. Ya. Setelah didapati artikel di Intercept, teman-teman konsultasi, Mas ini bagus, saya ikut baca, ya udah terjemahkan saja. Jadi sebenarnya seperti halnya media-media lain, kalau ada artikel lain biasanya ya mungkin pasti akan langsung dikutip. Nah, karena kami lihat itu menarik sehingga kami memuatnya tidak sebagian. Kami melihatnya menarik karena kita muat seluruhnya. Akhirnya disadur. Apalagi di media online kan kita punya bebas waktu untuk nulis panjang atau pendek kan. Akhirnya kita sadur semuanya. Tapi karena kita sadur semuanya, kita berpikir bahwa ini harus minta izin. Ya. Sebenarnya sih nggak ada kewajiban minta izin. Asal kita kasih link sebenarnya mungkin bisa. Tapi justru kami siapkan, kami minta izin termasuk kepada Alan Nairn sama The Intercept dan mendapatkan izin untuk bisa silahkan dimuat. Ya sudah, kita muat begitu saja. Akhirnya ngobrol sama Alannya? Akhirnya kita ngobrol sama Alan dan boleh silahkan aja dimuat. Itu yang terjadi seperti itu. Ya kita muat seperti itu. Tapi setelah tiba-tiba kita muat kan jam 12 lebih. Nah, setelah itu mohon maaf, sebenarnya nggak boleh minta maaf juga. Jadi kesibukan di tim kami pada tanggal itu kan tanggal 19 itu kan penghitungan quick count terjadi. Ya. Semua konsentrasi ke quick count, semua memberitakan tentang pilkada, itu sudah kita tayangkan. Jadi kita tayangkan lewat jam 12 itu, sehingga kalau itu dianggap ada pengaruh terhadap pilkada, kita muat setelah jam 12. Artinya sudah nggak ada kesempatan untuk mempengaruhi publik. Selain menarik tadi, apa pertimbangan redaksi waktu itu? Lebih utama sih menarik aja. Lebih menarik, paling tidak selama ini ya khasnya Tirto bahwa ini ya kami adalah jurnalisme yang lebih in-depth dibanding beberapa media online yang lain. Kita tulisan yang in-depth, ada mild report. Nah, di situ kami selama ini selalu lengkapi tulisan-tulisan dengan data. Okay. Kami lihat ini ada beberapa hal yang menarik memang ada banyak yang perlu dipertanyakan apakah benar apa dia. Tapi kan kita tahu bahwa The Intercept bukan media ecek-ecek, itu media yang internasional yang punya reputasi. Ketika kontak dengan Alan Nairn itu konfirmasi seperti apa yang waktu itu Anda lebih pada kita diberi hak kesempatan untuk memuat secara keseluruhan apa enggak. Lebih pada itu. Selain itu enggak ada. Ya. Selain ke Alan sama Intercept. Oh, sama Intercept dua itu aja. Intercept sebagai publishernya. Intercept sebagai publishernya. Lebih ke minta izin saja untuk disadur gitu ya. Ya. Oke. Pak Salim, apa yang Anda pikirkan ketika melihat judul dan membaca tulisan ini? Saya bilang fantastis imajinasinya si Alan Nairn itu. Imajinasi? Imajinasi ini kan ciptaan dia semua. Ciptaan ini berdasarkan ketidaktahuan dia tentang politik Indonesia sekarang. Cara dia berpikir itu Indonesia masih zaman Orde Baru. Zaman kan sudah berubah. Keadaan di lapangan sudah berubah. Tapi dia masih cara melihat Indonesia, ini negeri seperti ini, penuh dengan teori konspirasi, itulah yang dia pakai. Jadi ketika Bapak ini, Pak Sabto minta izin, alhamdulillah dia. Itu yang dia inginkan, menciptakan sensasi. At the end sasaran dia sebenarnya adalah pemerintah Amerika. Kenapa begitu? Trump, ya internal politik, domestik politik. Konflik-konflik di dalam negeri kan menimbulkan banyak hal di dalam negeri Amerika. Sekarang Anda tahu apa yang terjadi di Amerika. Nah, orang ini pada dasarnya anti-establishment.
Jadi dia menghajar pemerintah apapun di Amerika, apakah Demokrat atau Republik, nggak ada benarnya saja. Itu urusan Amerika, kita tidak boleh campur. Jadi gejala-gejala yang ditulis itu sebetulnya ada atau tidak? Itulah persoalannya. Kalau orang tahu politik Indonesia pasca reformasi, itu yang saya bilang terlalu hebat imajinasi dia. Adalah ini, adalah Fadlizon mau begini, ada. Itu semuanya kan nggak masuk akal. Kalau Anda tahu politik Indonesia sekarang, itu nggak masuk akal. Jadi, jangan-jangan kita sudah terlatih percaya teori konspirasi bertahun-tahun di zaman Orde Baru. Kita tidak tahu apa-apa dari sumber-sumber resmi, maka itu bocoran-bocoran dan ditafsirkan macam-macam. Nah, dikatakan itu dia mewawancari sejumlah narasumber, termasuk I don't pihak dari believe Purnawirawan. that. Oke. Bagaimana Anda percaya dia lakukan itu? Saya tahu betul sebagai orang yang seluruh hidup dewasa saya mempelajari, mengikuti perkembangan politik tentara dan politik Indonesia, itu tidak ada cerita seperti itu. Oke. Nggak ada. Nggak mungkin itu terjadi. Kalau Pak Salim melihat bagaimana posisi TNI di percaturan politik saat ini? Tidak ada politik TNI. TNI adalah alat negara, titik. Jangan bicara dengan gaya Orde Baru. Bagaimana sikap TNI? Zaman Orde Baru itu ada dua fungsi. Ada sikap TNI. Oke. Sekarang ini TNI itu menjalankan kebijakan politik negara. Tidak ada lagi cara seperti dulu. Sikap TNI seperti ini. Dan masih sampai sekarang itu berjalan. Itulah keadaan sekarang. Itulah akibat reformasi. Lah si Alan Nair ini, dia tidak tahu perkembangan itu. Oke. At least dari tulisan itu, saya membaca, dia nggak ngerti. Jadi masih begini loh. Misalnya dia kenal you ketika you umur 10 tahun. You misalnya bandel misalnya. You udah tua gitu. Dia masih berpikir you seperti dulu. Keadaan sudah berubah. Keadaannya sudah berubah. Saya ke Mas Sabto lagi. Mas Sabto, akhirnya ada banyak reaksi dari TNI, dari Perindo, Pak Haritanu Sudibyo. Sejauh ini sudah ada ke Andanya, maksud saya polisi sudah ada suratnya atau Dewan Pers sudah meminta keterangan dari Anda? Surat resmi sih belum kami terima, tapi saya pikir karena semuanya kami sudah dapat informasi, kita juga punya wartawan di lapangan, teman-teman wartawan juga kemarin ke Dewan Pers, kemarin juga ke Polda, ada pengaduan itu ada, artinya tinggal nunggu waktu. Dan untuk itu kami tentu saja pasti akan Di Tirto juga kan suka ada data tentang ini artikel yang jadi populer, ini yang tidak begitu populer. Sejauh ini artikel itu? lumayan populer sih. Lumayan populer. Lumayan populer. Jadi ya sampai dengan kemarin ada 1,5 juta pengakses dan sebagian diantaranya viral. Viral, tapi uniknya seperti yang disampaikan Pak Salim, mestinya kenapa sampai harus dipermasalahkan sebegitu besar gitu. Ya. Gitu loh. Itu mengapa di persalahkan? Ada dua penjelasan yang tidak enak, saya sebenarnya tidak sampai hati mengucapkan. Tapi ya saya sampaikan juga supaya lebih jelas. Pertama, kita ini bangsa puluhan tahun berada di bawah pemerintahan otoriter. Otoriter itu yang akan kita bahas seperti apa Pak Salim, Pak Sabto. Usai jeda kita jeda sejenak. Oke. Ini menarik karena gejala-gejala makar itu ada atau tidak menurut Pak Salim, kita akan bahas usai jeda saudara di Kompas Petang.